juga. Betul. Ini cukup ini. Sementara Hayabusa Your juga menjadi team band is banned. pertama untuk teman-teman dari Beletron. Kemarin ada yang unik sih dari strategi. Siapa kemarin Onyx lawan siapa ya? Dan kemarin Onyx sempat lawan satu tim dan strategi tim itu bagus banget sih. Dia benar-benar matiin hero poolnya dari Mei. Your team is I banned. see. Berarti memang dia ada yang mau nutup karena Mei sendiri tuh memang aku bisa bilang pola permainannya itu sedikit mirip dengan PoW. Kalau aku bisa bilang dari hero poolnya ya, lebih banyak main hero double, tapi main hero support juga bisa. Cuma yang kemarin menarik juga dia sempat mengeluarkan kayak Digi yang Ya. kalau kita lihat itu sebenarnya udah agak jarang terlihat di scene ladies, tapi dia team berani untuk is bawainnya banned. gitu loh. Ya walaupun masih belum maksimal ya, ini tinggal dilatihanin lagi gitu kan, tinggal dari latihan atau dari segi belajarnya juga. Tapi ya itu bisa dibilang strategi yang kemarin cukup work sih, dimana ya Mei-nya nggak dapetin hero nyamannya dia gitu kan, jadi kayak hero-heronya banyak banget di ban dan ada juga yang di deny pick. Itu benar-benar menjadi salah satu strategi yang sebenarnya cukup oke loh untuk melawan Onyx. Tapi ya kita lihat dari Beletron sepertinya nggak pakai strategi yang sama nih, karena bandnya udah ada Hayabusa dan Barats. Iya, udah mulai menjadi menarik juga tentunya, apalagi buat teman-teman dari Onyx sendiri. Sekali mereka bisa mendapatkan minimal 1 poin aja, untuk mereka bakalan secure di peringkat kelima harusnya. Your team is Bahkan banned. untuk mengejar ke arah peringkat 4. Untuk mengamankan upper bracket ya, dan kita melihat dengan adanya 3 band di first band ada Matilda, ada Pakito, dan ada Jauhead. Ini cukup unik sih untuk first bandnya, karena memang dari Onyx sendiri juga dia dibantu sama Maipan ya sekarang. Betul, dia sama coach Maipan juga tentunya. Dan kalau untuk Beletron tetap Raja Boy, Raja Boy. Base Boy. Depok Pride. Tahu Depok bisa. Iya, Depok. Boleh. Nah, tapi teman-teman nih jangan lupa, biasanya kalau udah Onyx sama Beletron yang main, ini pendukungnya udah mulai rame nih. Iya Nah, betul buat banget. kalian yang mau titip-titip salam atau kasih pantun, ngepantunin player favorit kalian atau tim kesayangan kalian, itu langsung aja nih ya di kolom komentar, ataupun boleh langsung DM ke Instagram kita berdua, aku di virgi.laulia dan juga Lim_Kocul. yes, teman-teman. Nah, itu nanti ya, kalau misalnya kalian mau titip-titip salam tentunya, karena kita pasti bakalan mantengin terus nih dari live chatnya di kolom komentar. Oke, dan sudah ada Roger yang di band menjadi band ketiga juga untuk teman-teman dari Beletron. Yang lepas ya cukup banyak, ada Ruby, ada ya kalau emang misalkan mau ngambil dari support midnya juga ada Yves, dan jangan lupa dari Alin ini dia power banget ke Parsha sih. Wah, Parsyanya sih gak ada obat ya kalau buat Alin yang udah berganti nama menjadi Alin aja ya. Kalau kemarin-kemarin kan dia masih Alin Gemai, gitu kan. Dan Waktu tapi itu karena kayaknya Alin Sabar. oh sempat waktu itu ya. Dan ini juga Crunchy, salah satu hero powernya, yes, tetap aja dipegang oleh Xbox. Tapi sekarang Cini yang bakalan langsung merebut Parsyanya Alin, mau dihantam balik, apalagi dengan adanya kenangan-kenangan masa lalu ya teman-teman. Oke, tapi ngeliat Vival di sini harusnya mereka mungkin bisa ngambil ke arah maybe support dulu, bukan support, maksudnya roamer, atau mungkin mereka juga bisa ngambil ke arah side-nya dulu. Ruby potentially juga bisa diambil, tapi kalau Ruby match up sama Xbox berat. Ya, early stage-nya itu bakal kesulitan banget gitu kan. Dan ya, deny pick-nya cukup bagus juga memang dari Cini sendiri, dia cukup power menggunakan Parsha, bahkan untuk melawan beberapa tim Parsyanya Cini ini sempat menjadi respect band juga. Tapi kali ini dimana Alin yang nggak dapetin Parsha, apa yang bakal diambil? Lunox kah? Karena ya dari Onyx sendiri biasa Mei dan Alin ini suka combo Lunox aja. Nah, combo Kalun Kaja Lunox yang sepertinya belum bisa terlihat, karena kalau dia menggunakan Kufra dia akan berbeda ceritanya. Dia kayaknya mau menjadi ancaman untuk Parsha dari seorang ini, dan langsung aja Lunox diamankan. Tapi Lunox balik lagi, masih bisa di gold, masih bisa di Your team is picking. Betul, namun Kufra yang berhasil didapatkan. Oke, berarti sekarang Mei ini bermain dengan hero nyamannya nih. Kita bakal lihat ya apakah ada perubahan. Kalau kemarin kan dia nggak dapetin hero nyamannya dan akhirnya terpaksa dengan hero-hero yang mungkin baru juga buat dia, atau nggak tahu emang mungkin strateginya juga udah diajarin. Tapi ya dengan adanya Kufra harusnya gamenya bakal lebih jalan sih. Karena ya kita udah lihat performanya Kufra dari Mei juga ya, benar-benar oke banget. Dan kalau kita ngelihat juga buat teman-teman dari
Beletron mungkin akan mencoba untuk menanggapi dari pukulannya seorang Onyx juga ya, yang mungkin bisa diambil juga dengan hero-hero lain tentunya. Tapi kalau kita melihat Vivian, mungkin karena jahatnya udah nggak ada, bisa Wah, dia langsung Your kali. team is banned. Core-nya dia mau dulu buka ya. map. Yes, dia mau buka map, dia mau cari di mana pukulannya berada dan di mana juga letak posisi dari teman-teman Onyx yang lain. Karena kalau ngelihat dengan adanya Kufra, berarti kan mereka ini bakalan mainin Bash, bakalan mainin dengan teori-teori sendiri dan nanti nge-surprise, dan teman-teman dari Beletron Era nggak suka, makanya mereka langsung ambil aja Yisantinnya untuk membuka map dan sedikit memberikan gambaran di mana teman-teman Onyx berada, dan nanti dari sana mereka baru bisa mendapatkan decision. Your team Mau is banned. ulang balik atau justru mau gak usah lah kita mirroring aja gitu kan, atau mungkin kayak justru malah yaudah kita pick off aja mereka waktu lagi jalan gitu. Oke, dan jangan lupa juga dari Beletron waktu itu sempat ya dia pakai strategi di mana dia pakai Isusin dan Aldous. Fungsinya untuk apa? Visionnya yang terbuka benar-benar gila banget sih. Oke, itu dia ya, berarti Aldous juga bisa menjadi pilihan tentunya, tapi karena udah ada ban terhadap Brody dari teman-teman Beletron Era sendiri, langsung dibalas Your pakai team Martis. is Mereka banned. nggak mau ada anti crowd control yang dimiliki oleh seorang Martis, apalagi kemarin kalau ngelihat juga Vivian itu beberapa kali menggunakan Martis ya kok. Iya, Martis dari Vivian benar-benar bahaya banget, tapi jangan lupakan satu hero yang kemarin Vivian pakai juga dengan sangat baik, yaitu Kaja. Oh yes, betul sekali. Kaja yang bisa menjadi momok menakutkan tentunya, dan dengan divine judgment-nya itu loh, dia bisa menarik ke satu orang dan itu bisa mempincangkan teman-teman dari Onyx Zenith ketika mereka udah kalah jumlah. Nah, ketika mau ditabrak balik sama Beletron Era, ini bisa menjadi kesempatan yang baik tentunya. Oke, apalagi dengan adanya Cini, Parsha, Your berarti team pola is match-nya banned. udah semakin mantap lagi, dan 2 marksman ternyata yang di-ban sama teman-teman dari Beletron kali ini coba untuk habisin asuransi late game yang mungkin nanti di-pick sama teman-teman dari Onyx. Tapi ya sebenarnya kalau misalkan kita bahas soal marksman, masih ada Bruno, masih ada Nathan, Popol Kupa, masih banyak banget. Sekarang full hero marksman tuh luas banget. Iya, nah ini dia. Kalau kita lihat lagi, udah ada Granger juga yang bakalan langsung diambil. Sorry, di ban sama teman-teman dari Beletron Era. Mereka nggak mau adanya Granger yang bisa muncul baik itu di jungle It is ataupun in di area despair side. that I Your Nathan team pun is juga picking. sama, dia nggak mau kasih Chell, karena Chell sendiri dengan menggunakan Nathannya sudah teruji secara klinis ya teman-teman, kemarin membawa kemenangan ke arah teman-teman dari Beletron Era. Yes, bahkan kemarin Esmeralda-nya pun yang ditaruh di Gold Lane itu benar-benar impactful banget. Makanya dari memang Chell ini apa ya, semakin hari dia semakin perkasa sih. Semakin Your mantap team lagi, is semakin picking. menggila. Namun kali ini ada Ruby yang lepas, langsung diamankan juga, masih bisa ditaruh di roamer, masih Bisa. cukup fleksibel. Yes, dan itu tadi seperti omongan aku yang di awal ya, di mana Ruby sebenarnya memang masih bisa di-pick, tapi kalau laningnya head to head bareng sama Xbox dia bakalan berat, tapi kalau dijadiin roaming mungkin masih bisa. Tapi ini balik lagi tergantung dari teman-teman Onyx sendiri, mereka bakalan nge-pick apa nih tentunya, karena jungle-nya belum kelihatan, atau bahkan mau Xbox jungle, tapi Xbox jungle ada Parsha yang bisa mengganggu dia, jadi not wise kalau Yes. sekarang. Xbox kebanyakan ditaruh di XP sih sekarang untuk match up-nya aja. Namun kali ini Kaja kah? Kaja untuk Gold Lane juga bisa, atau kalau misalkan dibilang untuk di mid lane juga masih bisa gitu kan. Benedetta, oke, Benedetta jungle sepertinya ya. Dan yes, Kajanya juga dikonfirm. Oke, berarti sudah ada 5 hero dan sebenarnya cukup oke sih. Wah, tapi yang harus diperhatikan, Kaja ketika dia menarik Divine Judgment, apalagi ke arah seorang Yisantin yang kemungkinan akan dipakai oleh seorang Vival, kecuali Yisantinnya bakalan dipakai di Chell di arah Gold Plate. Ini berarti Yisantin itu kan dia masih punya satu dash ke belakang ibaratnya dari first skill dia, dan itu masih bisa menjadi escape mechanism tentunya dari seorang Kaja gitu loh. Jadi dia masih bisa satu kali selamat gitu loh. Tapi kalau misalnya dia di side lane, berarti dia bisa menggunakan flicker gitu. Walaupun memang jarang kalau kita ngeliat ya untuk di satu sendiri berada di area gold lane. Oke, namun Grok ternyata yang menjadi last pick kali ini. Vivian Grok kah? Ini berarti bakal barbar banget sih. Udah emang dia dengan hero apapun dia barbar gitu kan, apalagi dengan Grok. Porokneter sakit banget, terus ada Watchers juga nantinya bakal efektif sepertinya. Yes, dan kita
kita akan lihat aja tentunya, apalagi dengan penggunaan Benedetta sebagai jungle. Dan lihat gimana teman-teman dari Onyx sisanya semua flicker. Respect semua, mereka nggak ada yang mau dekat-dekat sama teman-teman dari Belitron Era. Karena Ruby, kamu bisa ketarik pakai ammo pendant. Grok bisa ditabrak balik, power of nature pun kalau di charge itu juga sakit, apalagi kalau ditembok anti-CC. Esmeralda gak mau deh ditimpa pakai Falling Star Moon dan jadi shield darahnya, habis itu bakalan di-stop sama dia. No. Jadi buat teman-teman dari Onyx, fokus mereka main dari jarak jauh sambil Yap, betul banget. Dan kita bakal melihat seperti apa gamenya, bakal seseru apa, karena kita sudah masuk di match kedua di game pertama antara BTR yang akan berhadapan dengan Onyx. Iya, dan kalau kita lihat juga untuk sekarang Alin ternyata yang akan menggunakan Kaja di area mid lane. Cukup menarik tentunya, dimana kita sebenarnya jarang melihat, kecuali kemarin Pundul yang pakai Afuni. Ya, Pundul sempat pakai dan sering banget di respect. Betul. Kajanya ini benar-benar sering di respect. Tapi kali ini sebenarnya konsepnya sama. Kajanya ditaruh di mid lane, berarti dia bakal punya item, dia bakal punya level yang oke. Dan nantinya bakal menjadi model-modelan assassin lah ya. Dan flame shot celata dari Cini berhasil mencuri satu purple buff. Iya, ini dia atlet lempar flame shot kita, Cini tentunya, yang akan ditemani oleh Vivian dan juga Vival. Tapi untuk Mei sendiri udah harus mundur karena HP-nya udah tinggal 1 bar aja, dan ini nggak bagus sih. Udah ada backup juga tentunya dari seorang Rainy yang sempat sedikit menolong dia turun, tapi berarti bakalan membuat Lubinya bisa meng-clearing minion dengan cukup lega di arah top lane. Sementara itu Palanirnya yang berada di area bottom lane berhadapan dengan seorang Crunchy. Oke, sebenarnya kalau misalkan dibilang Xbox sama Esmeralda, mungkin artinya Xbox masih tetap enak sih, kayak Fire Missile gitu kan. Kalau misalkan stacknya udah penuh, bakal true damage dan itu bakal ngebocorin banget. Tapi ya kalau Esmeralda sendiri dia masih bisa sustain harusnya. Apalagi dia bisa menggunakan waktu shieldnya juga ya, yang mendapatkan tambah movement speed juga, masih bisa kabur dari Fire Missile dan juga Fire Stack dari seorang Crunchy. Makanya dia lebih main kayak agak defensif gitu loh kalau buat dari Crunchy-nya sendiri. Padahal menurut aku di offensive pun gak masalah gitu. Tapi balik lagi karena dia berhadapan dengan Palanir sebagai salah satu offlaner yang juga memiliki mikro cukup baik, aku bisa bilang, untuk ladies di Indonesia. Makanya ini akan menjadi sedikit kesulitan. Tapi Crunchy ini menjadi salah satu calon XP lane dengan mikro yang baik juga. Tapi kita akan melihat tentunya, karena sekarang mereka berdua bakalan berada di area bottom lane. Kita akan meninggalkan mereka sejenak, beralih ke area sekitaran di Turtle. Karena sekarang Vival bakalan nge-stop Turtle-nya, tapi dijagain langsung sama 2 orang. Dari depan ada Vivian, dari belakang ada seorang Paladin yang sambil motong ke area minion. Ini bakal jadi free turtle sih seharusnya, karena tidak ada kontes juga yang coba dilakukan sama teman-teman dari Onyx. Mereka coba untuk mirroring, namun ya belum mendapatkan apa-apa. It's okay, dan kali ini kelar. Yang coba dikasih Vita Restrict dan first blood pun terjadi. Namun ada Mei kali dengan Terror Defense dan bouncing ball-nya. Namun Alin juga sebenarnya udah defense adjustment, namun ditarik. Berhasil dipakai Movended-nya dan harus tumbang juga dari Alin. Next targetnya Mei, masih ada satu flicker, namun Power of Nether dari Vivian yang sakit banget dan masuk kali dari Palantir. Berhasil mengacak-ngacak posisi teman-teman dari Onyx. Wah, mereka kejepit banget sih posisinya tadi, dan cukup kesulitan juga karena teman-teman dari Onyx sendiri masih bakalan harus mundur. Teman-teman dari Belitron Era gak mau kasih kendor, waiting terus, maju mundur. Tapi kalau udah ada Alin yang udah punya level 4, harus respect. Gila, dia bahkan hampir coba untuk dapetin mid turret loh. Kalau misalkan tadi dapet mid turretnya, aduh visionnya sih udah susah banget jujur ya. Betul, tapi karena tadi masih ada plating juga, jadi masih santai aja. Sementara itu untuk Vivian sendiri masih bisa kabur menggunakan wild charge-nya. Udah ada Paladin itu juga yang bakal memberikan backup tentunya. Tapi di arah top lane, Jel dan juga Rainy masih asik berduel berduaan. Oke, dan mengingat adanya Benedetta dari jungler, ini harusnya lebih agresif lagi sih permainan dari teman-teman Onyx. Jangan dikasih kendor, namun sudah ada order brilian dan sudah ada satu putar ice track juga, masih bisa dihindari untungnya. Dan buat seorang Rainy sendiri, dia dari tadi memang stay di footing gitu loh, karena dia nggak tahu posisi dari teman-teman Belitron itu ada di mana aja. Dan Mei tadi udah nge-charge langsung aja ke arah minion, nggak apa-apa karena dia prefer untuk nge-defend dari turretnya sendiri. Betul, ini di belakangnya udah ada Vivian, ya ampun. Benar-benar informasinya tuh kelihatan semua jadinya, dan di sisi lain ternyata Vival solo kill kah? Oh yes, harusnya ini solo kill sih. Tapi kalau kalian juga Mei-nya bakalan langsung dipulangkan aja oleh seorang Cini. Sementara itu Rainy bakalan langsung dikasih order of Diris ya. Tapi masih ada M of Bandit yang bagus sekali
lagi tentunya dari seorang Chell. Wow, ini bahkan udah sekarat juga dari Aldinnya gitu kan. Ini Vival War X ya, coba lihat itemnya, Pak. Iya, ini harusnya nanti kalau dilihat dari Astaga, itemnya. udah ya. Udah jadi War X ya. Untuk jungle sebenarnya item dari Sucin ini cukup cepat ya. Mungkin kalau Goten ya dia bakal lebih tajir gitu kan daripada jungle di awal. Dan ya dengan sudah ada War X ini berarti udah bisa jadi preman juga dari Vival. Karena damage-nya bakal gila banget sih pastinya. Turtle udah didapatkan free untuk Beletron. Iya, maju mundur, cantik gitu kan kalau buat main di Santi sendiri. Tapi kalau udah ditabrak langsung ditungguin sama seorang Vivian. Wow, chance-nya berhasil mendapatkan satu korban lagi. Tapi buat Falani sendiri yang berada di area bottom lane, dia mah tugasnya tahan aja supaya Crunchy nggak bisa ikut ke dalam team fight yang dari tadi dibuat sama teman-teman dari Beletron Era. Wow, ini bener-bener di outplay banget sih sama teman-teman dari Beletron. Kita lihat push demi push yang dilakukan ini bener-bener bagus banget dan zoning outnya bener-bener nggak dikasih mundur. Lihat sini bahkan ngebuka Vital Strike di belakang outer turretnya, sementara di depannya ada Vival. Sakit banget damage-nya, kelarnya harus tumbang dan satu immortal udah mulai pecah. Coba dikejar lagi kali ini, Last Insanity coba defense namun sakit banget Restless serta hit yang dimiliki dari Vival. Iya, sayang banget sih karena dengan pengguna Benedetta-nya ternyata dia nggak bisa semaksimal itu. Apalagi Vival di sini dia bisa farming dengan cukup enak, digangguin sama teman-teman dari Beletron Era. Teman-teman dari Onyx Zenith bakalan kesulitan untuk melakukan farming, bahkan untuk nge-defense dari turret mereka sendiri pun kesulitan. Gak ditarik. Kirain mau ditarik gitu kan. Ini Enggak. harus dapat 1 kill dulu nggak sih biar lebih semangat gitu kan. Kalau kali ini kayak belum dikasih kill sama sekali, mungkin jadi pressure juga, tapi kayak udah 1 kill bakal lebih semangat sih pastinya. Betul, karena kalau mereka bisa dapetin satu kill ini pasti bakalan lebih enak lagi. Tapi kalau ngeliat dari selisih networknya juga memang lumayan jauh nih, Lim. Ada di angka 8.000 loh. Gila, bahkan baru 6 menit game yang berjalan 8.000 ini angka yang sangat berbahaya. Dan terus nambah kali ini purple buff yang udah dikuasain lagi, sementara Chell di sisi depan udah berhasil dapetin informasi posisi dari Mei dan tarik kali ini karena Isunsinnya bakal coba untuk ditabrak, masih punya Trestless, masih bisa mundur namun kali ini Mei yang harus tumbang dan double kill is real. Falanya masih mendapatkan namun Vivian di sisi lain harus runtuh dengan adanya Last Insanity. Coba dikejar lagi kali ini Chell, coba ada di depan dari Falanirnya, masih dikasih stun lagi sama Chini dan berhasil mendapatkan killing spree dari Chini. Yes, tapi Vivian harus menjadi tumbal tentunya untuk teman-teman dari Beletron Era demi melindungi teman-teman yang lain. Tapi kalau kita lihat juga Turtle bakalan coba untuk diinisiasi setelah Little Water ini selesai. Karena dari Mountain Choker udah dibuka, Vival udah tahu posisi dari Onyx Zenith itu ada di area base. Jadi ya udah dia nggak masalah untuk langsung nge-stun Turtle-nya sendirian karena Kelar pun adanya di area bottom lane. Ini gila sih perbedaannya udah 9.000 kali bahkan ke arah 10.000 dan lagi-lagi Kelar yang dia memaksa untuk farming. Ini nggak salah juga sih karena kalau dia diem di base ya nggak bisa gitu kan. Betul. Dia harus maksa farming, tapi ya lagi-lagi dari teman-teman Beletron nggak dikasih kendor, bener-bener ditabrakin terus. Dan kali ini Vivian sebagai preman di bagian depan. Ini ketua gengnya nih kalau bisa dibilang. Ketua Iya, gengnya. kepala pecongnya ya kalau kita bisa bilang. Tapi di sini mungkin yang bisa menjadi concern adalah teman-teman dari Beletron itu kan mereka kuat dari early gitu. Sedangkan teman-teman dari Onyx mereka masih butuh scaling gitu kan. Tapi kalau kalian udah ada Mei juga yang lagi-lagi masuk ke area depan, sayang sekali memang gak ada follow up mereka. Bahkan Alice pun menjadi korban dari seorang frame shotnya. Oke, dan udah ditembahin sebenarnya sama Vivian tapi nggak ada yang mau nabrak lagi. Kali ini langsung fokus ke arah inhibitor turret Crunchy, coba untuk defense dengan fire missile namun masih menunggu teman-teman yang lain juga. Sementara sudah ada Last Insanity yang mau tidak mau harus diopen. Darkening juga dari Rain, coba untuk memukul mundur namun sakit banget. Buset damage dari Vival, sakit banget dari Trestless ke arah depan. Masih ada Tyrannus yang berhasil connect ke satu target dan Mei juga harus tumbang. At least dia dapetin shutdown. Yes, tapi kalau buat Alin sendiri, mereka harus bisa mendefense dari turretnya dengan cukup keras. Tapi seenggaknya Kelar berhasil mendapatkan satu outer turret yang berada di area bottom lane. Tapi ini berarti untuk jungle-nya sendiri, mereka bakal di-invade habis-habisan sama teman-teman dari Beletron. Oke, bahkan Lordnya baru mau muncul ini ya. Bener-bener pressure-nya kuat banget sih dari teman-teman Beletron, nggak dikasih kendor sama sekali. Iya, soalnya mereka sendiri kan emang karena hero-heronya itu udah early-nya kuat, kayak dari Pasha, dari Rock juga, terus rivalnya benar-benar dimanjain dari awal dapat kill. Sedangkan kalau untuk teman-teman dari Onyx Zenith sendiri yang bisa
main dari awal itu siapa sih? Paling Benedetta pun masih berasa keripik. Alin dia baru berasa kalau dia udah punya level 4. Sama kayak Reini dengan Lunox dan juga Kanji gitu loh. Iya, Benedettanya pun dapetin early yang nggak bagus banget. Dia udah langsung di jungle-nya udah mulai di-invite, udah diinvasi terus-menerus. Dan ya sementara kalau kita compare sama jungle lawannya, Vival dia bisa dibilang cukup free gitu kan. Di awal sini aja bisa ngambil purple buff dari pencurian yang bagus banget. Dan ini membuat Benedettanya ya emang nggak bisa untuk perang banget di awal gitu. Betul, kehambat juga untuk growth-nya, apalagi untuk level 4-nya sulit. Nah, tapi karena udah dibuka lagi posisinya itu untuk harus seorang Clar, dia harusnya udah mulai pulang sih untuk ngebantu. Tapi mungkin dia juga percaya teman-temannya bisa nge-clear tanpa dia supaya dia bisa pulang, tapi ternyata dia memutuskan untuk pulang. Padahal sayang banget menurut aku dia bisa ngambil purple-nya, tapi memang untuk Vival sendiri dia sudah aware kalau misalnya tadi arah jalan dari seorang Clar itu mengarah ke purple dia. Iya, malah nantinya bisa dipanis karena ya perbedaan itemnya jauh banget sih. Ini kumpulan goldnya 13.000 bahkan baru 10 menit game yang berjalan gitu kan, dimana Crunchy kali ini Kiraga Armor udah lepas. Dan harus sedikit berhati-hati dengan tidak adanya Kiraga Armor, nggak bisa Lasting Sanity, cukup bahaya juga karena Lordnya udah mulai jalan. Trilane push bakal coba dilakukan sama teman-teman dari Beletron. Iya, dan di sini juga buat mereka sendiri karena Lordnya berjalan dari area bottom lane, berarti teman-teman dari Beletron mereka bakalan bisa nge-push dari arah top lane karena kemungkinan teman-teman dari Onyx Zenith bakalan menahan dari area bottom lane, tapi enggak, ternyata Crunchy dikirim untuk membersihkan minion yang berada di arah top lane, tapi di bottom lane Lordnya udah mulai masuk ke dalam pekarangan dari base milik Onyx Zenith. Untuk teman-teman Beletron era sendiri mereka bakalan coba untuk langsung menghabiskan ke arah base-nya, tapi cukup sulit karena defense mekanisme yang dimiliki oleh Onyx Zenith itu juga masih kuat. Oke, dan kali ini harus tumbang dari Alin ternyata menjadi frontliner dari Vivian, fokus karakter mungkin. Dan yes, 1-0 berhasil diamankan oleh Beletron. Era, wow. 1-0. Cukup cepat gamenya, dominasi yang benar-benar kuat sekali tentunya dari teman-teman Beletron Era, di mana mereka hampir 1.300 ya tadi nyentuh total GPM-nya. Iya, itu gila banget sih, kayak perbedaan sampai ya terakhir mungkin tadi tembus 14.000 kayaknya. Bahkan baru 10 menit gitu gamenya yang berjalan, baru 10 menit dan pengumpulan goldnya sampai ke 14.000. Itu angka yang udah bahaya banget sih. Betul, karena itu balik lagi kalau menurut aku dari draftnya sendiri buat Beletron, karena mereka juga memang udah rusuh dari awal, Tininya bisa nge-steal purple buff milik seorang Clar, dia nggak berhasil leveling dengan mulus. Ini yang menjadi ibaratnya kayak kesulitan untuk teman-teman dari Onyx Zenith sendiri, karena mereka benar-benar semua hero-nya butuh level 4 kalau menurut aku. Paling Iya. yang bisa early-nya agak ngebully-bully itu mungkin kayak Crunchy kan, jadi sama teman-teman dari Onyx Zenith kalau mereka mau coba ambil Vivian, mereka harus make sure Cininya ada di mana, ataupun kalau emang mau ambil ya udah kalau bisa burst kan. Ya, kadang memang positioningnya agak terlalu offside gitu kan, karena memang jiwa rusuhnya nih menggelora gitu kan, benar-benar barbarian surgawi, jadi dia maju terus dan akhirnya sampai kadang lupa positioningnya. Sementara ya sudah ada Esmeralda dan Yisun Shin kali ini yang diambil, yang dimana tadi sempat digunakan sebenarnya dua hero ini sama teman-teman dari Beletron. Iya. Namun oke, Tamus. Tamus boleh juga. Udah lama gak lihat Palantir pakai Tamus sih. Dulu itu Palantir team is waktu picking. zaman-zaman dia masih di season-season yang lalu, paling 2 tahun yang lalu, itu dia tuh hero powernya tuh selain Tamus ada di export. Oke, Dulu. Tamus dan ekspor Tapi ya. sekarang justru malah melebar banget di hero poolnya, dan yang menarik juga nih tentunya untuk Onyx Zenith sendiri, karena mereka akan melakukan satu pick lagi sebelum masuk ke dalam band phase yang kedua. Ini akan menjadi penentuan. Oke. Your team is banning. Nice pick sebenarnya ya dari Rafaela sendiri, dia bisa banget mengganggu jauh head dari efek slow-nya, dan dari heal yang nambahin lari itu bisa kabur dari ejector. Namun ya kalau misalkan kita lihat adanya Tamus nih, Tamusnya bakal ditaruh di XP lane, kemungkinan bakal match up sama Esmeralda. Ini menjadi satu keunggulan sih dari Tamusnya sendiri, karena memang dari Tamus ini hero Your yang team is kuat banning. banget untuk landing awalnya. Iya. Dan ini ada yang menarik lagi nih kok. Wah, Eudoranya di bed. Oke, Eudora klasik combo ya, jauh head Klasik Eudora. Yes, jangan sampai dapat pokoknya ya. Jangan sampai lepas karena bahaya banget kalau udah dilempar pakai head terus di combo bareng sama lightning ball dan Eudora Thunder Red tuh Your udah team bye-bye is banget banning. segalanya. Apalagi buat Kisantin, walaupun dia punya Traces, Thunder Red juga kan masih ngejar. Betul. Tapi AOE yang di tanahnya yang nggak ngejar. Iya,
Ya, ini Esmeralda juga kalau nggak ada Purif dilempar mati juga sih kalau masih awal ya. Kalau sama di combo jauhin Eudora. Tapi ya Kagura juga masih bisa sih. Kagura untuk burst damage-nya mungkin memang nggak segalak Eudora di awalnya karena Kagura ini tipe yang dia butuh item juga. Tapi ya it's okay untuk menjadi follow up dia sebenarnya cukup oke. Namun Lunox ternyata yang muncul menjadi band keempat untuk teman-teman Beleton dipersempit lagi untuk full match-nya di mana entah mid lane atau gold lane juga bisa sebenarnya dari Lunox sendiri tapi ya memang mau diperkecil. Kali kita akan lihat untuk band terakhir teman-teman Onyx apa yang bakal di band. Wow, Ruby. Your team Mereka is nggak mau banning. lisensinya bisa ketarik, nggak mau juga kalau Rafaelanya berada dalam ancaman, atau mungkin juga salah satu hero yang nanti akan digunakan itu tidak bisa bertemu, atau lebih baik gak usah ketemu sama Ruby deh, biar lebih aman. Oke, ya satu ground control yang cukup bahaya juga sih memang. Ini bisa untuk nge-backup temennya atau bisa inisiasi juga ya. Cukup oke sebenarnya untuk band ke arah Ruby-nya. Sementara kali ini kita bakal lihat untuk last band dari teman-teman Beletron. Apa nih kira-kira full hero match-nya mau disempetin lagi dan Kagura ternyata. Your team Oke, is picking. tapi ya kalau misalkan kita lihat dari kedua tim masih belum punya mid lane ya otomatis mid lane-nya juga nanti dari Beletron jadi makin sempit lagi sih. Iya, iya makanya. Jadi ini berarti kita bakalan terakhir teman-teman karena kita udah ada azan dan kita bakalan mute dulu untuk menghormati azan yang sedang berlangsung. Kita akan diam dulu untuk sebentar ya teman-teman. Do you want to make friends with Nana? Your team is picking. Let's play together. It is my mission to banish all Your darkness. team is picking. This land is our homeland, and it will soon be your burial ground. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed!
team hero has been slain. Red team turret has been destroyed. Blue team has slain the turtle. Red team hero has been slain. Yes, kita kembali lagi tentunya karena azan sudah berakhir juga. Tapi kalau kita lihat Rival dengan triple killnya terlihat mendominasi sekali di sini. Kalau kita lihat juga Vivian bakalan langsung kembali ke arah seorang Alin. Alin tapi masih bisa selama masih punya pasif juga tentunya dari seorang Nana. Untuk itu kita akan melihat juga dari Cloud sendiri yang bakal menggunakan Sunset. Dia kayaknya pengen ngajarin rivalnya balik sih, tapi cukup sulit karena Bellatrix sekarang masih memegang keunggulan dengan selisih network 4.000 lebih banyak. Oke, dan ya ini berbeda dengan game sebelumnya. Kalau game sebelumnya kita lihat dimana Yusin-nya fat banget gitu kan di awal. Tapi kali ini ya pemilihan Lancelot juga bagus banget. Dan ada mid lane Roger dari Cini lagi-lagi kali ini dari Coach Razeboy berhasil memunculkan sesuatu yang baru. Namun Mei flicker harus digunakan kali ini dan ada stun yang cukup baik. Hanya untuk buying time sepertinya masuk lagi dari pounce-nya Cini. Execute dan harus tumbang dari Mei. Iya, tapi lihat Falling Star pun juga udah mulai dikeluarkan oleh seorang Rainy tadi. Tapi Cini pun masih bisa menghindari dengan cukup aman. Namun Vival masih bisa unstoppable. Bahkan tadi juga menumbangkan lagi dan lagi seorang Alin. Karena udah tahu tadi pasifnya kebuka. Secara itu masih ada Tonto juga langsung. Lagi dan lagi Vival monster kill. Sudah berhasil dia pegang. Onyx Zenith tidak berada dalam posisi yang baik. Mereka harus bisa mendefense minimal auto turret yang berada di area mid lane karena ini lagi dikikis banget sama Vivian, Cini dan juga L. Oke, kali ini Mei lagi yang coba untuk tuju Phantom Execution. Sakit banget next target. Vivian langsung mundur lagi kali ini, double kill berhasil diamankan. Rain juga harus tumbang kali ini tangan Cini. Bahkan 3 pemain yang harus tumbang. Namun kali ini kelar coba untuk defense. Tapi ya, binarnya masih bisa di-clear memang. Iya, sekarang masih cukup aman juga ya, apalagi untuk Bellatrix sendiri karena mereka networknya sekarang udah mulai jauh banget di atas 8.000 network, semakin jauh lagi dibagi rata. 8.000 bagi 5 sekitar 1.200-an ya kurang lebih, 1.200 lebih, dan ini mereka berarti setengah item per orang ya, kurang lebih setengah item. Itu udah lumayan banget. Kalau Onyx itu baru jadi item setengah, berarti Bellatrix kurang lebih udah jadi 1 item di depan mereka, dan ini menjadi lebih sakit tentunya. Dan kalau kita lihat juga dari itemization, Lancelot langsung War X dan Endless Battle. Oke, true damage sakit banget pastinya. Penetrasi juga ada. Wah, ini udah mantep banget sih. Betul, dapat physical life steal juga sedikit, ini udah lumayan banget tentunya. Tapi buat lampu-lampu sendiri, dia ternyata baru jadi Warrior Boots dan juga War S. Agak kesulitan tentunya untuk seorang Ranji, tapi dia yang paling tajir di antara teman-temannya yang lain. Yes, dan menuju ke arah Bloodlust X mungkin bisa menjadi durability yang cukup tinggi. Namun kali ini sudah ada ejector, langsung mengejar pakai Falling Star Moonshell. Harus sedikit mundur coba ditempel, namun shutdown terjadi nampaknya. Vival harus ditumbangkan. Kita kembali lagi ke Rain dan satu ejector berhasil melempar dan dapetin 1 kill secara free. Sementara kita lihat di mid lane Valanir coba untuk buying time sebisa mungkin untuk teman-teman dari Bellatrix bisa ambil turretnya di atas. Gila, ini dia Valanir. Tamus jalur flicker, karena biasanya Tamus itu kan ada 2 aliran ya, yang satu flicker, yang satu vengeance biasanya, dan dia ternyata aliran yang di flicker. Nah ini dia, kalau kita lihat tadi jadinya bisa kabur juga, tapi kalau Vivian dengan adanya flicker dan juga ejector berhasil mendapatkan ke arah seorang Mei. Cini pun langsung menggunakan Lycan Punch-nya dan change lagi ke arah human form, langsung aja ngegrogotin ke arah turret yang dimiliki oleh teman-teman Onyx Zenith. Oke, langsung di spray lagi dengan Meteor Shower, langsung memaksa mundur dari lampu-lampunya juga.
Dan kita lihat kali ini Purple Buff dikuasai lagi dan hampir kecuri sama Cini ya. Kasih Vival nggak sih? Kasihan Wah. gitu kan. Tapi dia masih punya, jadi mungkin nggak masalah gitu kan. Tapi kalau untuk sekarang, red buff bakalan menjadi base ya harusnya untuk teman-teman dari Onyx Zenith, tapi ternyata nggak mau langsung diambil aja ternyata oleh seorang rival. Dia lebih prefer untuk mengamankan aja dulu dan juga sambil mengatur dan ingin karena Lord yang pertama sudah bakalan hadir dalam Land of Dawn. Betul sekali dan langsung bahkan di setup kali ini Palantir yang cukup tanky memang dia langsung setup, namun kali ini Mei yang coba untuk open vision harus ditumbangkan, bahkan killing spree berhasil diamankan oleh Chell. Yes, dan Vivian pun bakalan langsung menjaga dari area depan aja supaya dia bisa zone out. Kalau misalnya teman-teman dari Onyx Zenith mau coba untuk kontes, bakalan harus melewati seorang Vivian. Tapi anyway, Lordnya juga free. Sementara itu untuk Kelar sendiri ternyata dia lebih memilih untuk sedikit nge-split ya. Tapi ini berbahaya banget tentunya untuk seorang Yusanthin. Apalagi dia belum ditemani oleh seorang Mei karena Mei baru kembali ke dalam Land of Dawn. Betul, ya dimana konsepnya ya dia pengen nge-support abis Kelarnya gitu kan. Ada Nana, ada Rafaela, namun ada Unstoppable Force juga dan lemparannya sangat baik. Bakal langsung disambut dengan Lancelot dan langsung tumbang, instant kill. Gak bisa bertahan lagi dari Mei. Iya, kalau ngelihat juga di area inhibitornya udah bakalan coba untuk dipaksakan maju, apalagi Cini dengan menggunakan launchernya yang baru pertama kali terlihat di turnamen. Ini bakalan menjadi surprise effect tentunya karena teman-teman dari Onyx Zenith sendiri. Lordnya bakalan coba untuk di-clear aja terlebih dahulu, tapi di arah top lane gak bakal bisa di-defend lagi untuk inhibitor turretnya. Di area mid lane pun udah tinggal sedikit lagi, malah langsung klik aja untuk teman-teman dari Bellatrix Era. Oke, coba untuk defense kali ini dimana fokus ke arah minion yang dituju sama teman-teman dari Onyx. Namun hati-hati perbedaan gold yang bahaya banget dan bermain dengan puncture barusan. Coba masuk kali ini Mei yang langsung menjadi korban pertama. Satu injektor lagi masih punya flicker dari Crunchy. Masuk dengan Phantom Execution dan harus dapetin killnya. Vival menggila kali ini, base-nya mulai terekspos. Namun coba di defense kali ini sama Rain dilempar lagi ke belakang, langsung dikeroyok beramai-ramai. Masih cukup tinggi memang namun sakit banget. Tornos dari Vival dan langsung fokus ke arah base-nya. Bakal mendapatkan 2-0 kali ini dari Bellatrix. Era, wow, what a play dari teman-teman Bellatrix Era. Gak mau main lama, kita langsung gercep aja. Apalagi setelah melihat draft dari Onyx sendiri dengan adanya Nana, dengan adanya Rafaela yang lebih ke arah protektif. Mereka inisiatornya itu mengandalkan ke arah Esmeralda dari Reni dan juga lampu-lampu dari Crunchy. Tapi kalau lagi laning, apalagi di early game, gak punya inisiator itu berat.